Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Noviergia Taufik. Saya adalah mahasiswa Universitas Cyber Asia. Di video kali ini, untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis yang sudah saya persiapkan presentasinya. Saya akan share screen. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio likuiditas dan profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan perusahaan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk oleh saya sendiri. Next. Daftar isi, di pertama ada pendahuluan, ada metode penelitiannya, ada hasil dan analisa, ada kesimpulan. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan sedikit tentang analisis teknikal dan efisiensi pasar. Pendahuluan, perusahaan pembiayaan seperti Adira Finance berperan penting dalam meringankan beban keuangan individu yang membutuhkan kendaraan. Adira Finance didirikan pada tahun 1990, berfokus pada pembiayaan sepeda motor dan mobil. Dampak dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memengaruhi kinerja keuangan perusahaan dengan penurunan laba bersih dari 8,2% menjadi 5,05%. Evaluasi kinerja keuangan dilakukan dengan menganalisis rasio likuiditas dan profitabilitas dari tahun 2018 hingga 2022. Metode penelitian. Jadi pada objek penelitian, objeknya ini adalah PT Adira Dinamika Multifinance yang beralamat di Gedung Millennium Centennial Center, lantai 53. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari informasi sekunder yang diperoleh dari perusahaan yang menjadi subjek penelitian. Jenis data ini mencangkup sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan laporan keuangan internal. Laporan keuangan dari tahun 2018 hingga 2022 menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan studi pustaka yang mengacu pada penggunaan literatur-literatur terkait dengan topik yang dibahas dalam penulisan jurnal. Jadi sebelum adanya video ini, saya sudah menulis artikel tentang analisis rasio likuiditas dan profitabilitas dari PT Adira ini. Metode deskriptif seperti yang dijelaskan oleh Sugiono 2001 melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, analisa dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan menggunakan rasio likuiditas dan profitabilitas. Hasilnya, jadi berdasarkan laporan nih dari PT Adira Dinamika Multifinance, saya memperoleh laporan keuangan dengan hasil berikut. Jadi saya merangkum dari tahun 2018 sampai tahun 2022, yaitu total asetnya, total hutangnya, total ekuitasnya, laba bersih sebelum pajak, laba bersih setelah pajak, beban bunganya, total aset lancar, total hutang lancar, persediaan dan beban dibayar di muka. Jadi bisa dilihat ini adalah rangkuman saya tentang laporan keuangan dari PT Adira Dinamika Multifinance. Selanjutnya ini adalah grafik rasio likuiditas rasio lancar dari rasio lancar. Jadi dari data grafik yang disajikan terlihat bahwa rasio lancar dari PT Adira Dinamika ini mengalami peningkatan sebelum dan saat terjadi pandemi COVID-19, yakni dari tahun 2018 hingga 2019 dan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang tanpa kendala signifikan meskipun terjadi situasi eksternal yang sangat sulit. Demikian pula setelah pandemi COVID-19, rasio lancar terus meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya karena stabilitas keuangan perusahaan.
Selanjutnya ada rasio cepat. Jadi berdasarkan grafik perhitungan dari rasio cepat, PT Adira Dinamika Multi, dapat dilihat bahwa sebelum terjadi COVID-19, yaitu tahun 2018 sampai 2019, itu terjadi peningkatan sedikit. Peningkatan tersebut juga terjadi saat pandemi COVID dari tahun 2019 ke 2020, terus selanjutnya juga sampai dengan 2022. Rasio cepat ini terus meningkat. Jadi ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi utang lancarnya tanpa harus menjual persediaan yang membutuhkan waktu lama untuk diuangkan. Selanjutnya ada rasio profitabilitas pengembalian atas total aset atau biasa disebut dengan ROA. Jadi dari data grafik, PT Adira mengalami kenaikan sebelum pandemi. Terus pada tahun 2018 menjadi dari 7,89% di tahun 2018 menjadi 8,20% di tahun 2019. Jadi dari 2018 ke 2019 itu ada peningkatan sedikit. Tapi terjadinya COVID di tahun 2019. Nah, ini adanya penurunan signifikan dari 2019 ke tahun 2022. Karena penurunan tingkat penjualan. Setelah pandemi, ROA itu kembali meningkat dari 2021 ke 2022 karena kondisi kembali normal dan penjualan meningkat setelah itu. Setelah itu ada rasio profitabilitas pengembalian atas ekuitas saham biasa atau ROE. PT Adira mengalami kenaikan sebelum pandemi COVID pada tahun 2018 ke tahun 2019. Tapi pas COVID itu terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 2019 ke 2020. Tapi setelahnya COVID-19 itu berangsur-angsur naik kembali. Di sini ada grafik rasio profitabilitas pengembalian atas modal yang diinvestasikan atau ROIC. ROIC. Jadi berdasarkan grafik, tingkat pengembalian modal investasi dari PT Adira itu meningkat sebelum pandemi COVID. Di 2018 itu di 5,76, terus naik ke 2019 di 6%, naik sedikit. Terus selanjutnya turun drastis di tahun dari 2019 ke 2020, tapi berangsur-angsur naik juga karena kondisi kembali normal dan peningkatan laba. Selanjutnya ada grafik rasio profitabilitas, rasio kemampuan dasar menghasilkan laba. Jadi berdasarkan grafik, kemampuan dasar menghasilkan laba atau BEP dari PT Adira itu meningkat sebelum pandemi. Terus udah gitu turun semua ya, turun di 2020 dari 2019 ke 2020, tapi karena kondisi kembali normal dan penjualan meningkat serta laba yang dihasilkan juga naik, ini menunjukkan fluktuasi dalam kemampuan dasar perusahaan untuk menghasilkan laba terutama akibat dampaknya COVID-19. Jadi kesimpulannya berdasarkan kedua rasio, yaitu rasio profitabilitas dan rasio likuiditas, terlihat adanya perbedaan signifikan dari tahun 2019 hingga tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. PT Adira Dinamika Multifinance dalam hal profitabilitas, ROA, ROE, dan ROIC perusahaan mengalami fluktuasi yang cukup besar selama periode tersebut, terutama saat terjadi pendampak COVID-19. Namun kondisinya membaik berangsur-angsur setelah COVID-19 ini mereda. Dari segi rasio likuiditas, baik rasio lancar maupun rasio cepat menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, menandakan kemampuan perusahaan dalam pembayaran hutang cukup lancar, meskipun kenaikan tidak terlalu signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis teknikal. Analisis teknikal adalah metode evaluasi saham yang menggunakan data historis harga dan volume perdagangan untuk memprediksi arah pergerakan harga di masa depan. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pola pergerakan harga saham cenderung berulang dari waktu ke waktu. Berikut adalah poin-poin penting dalam analisis teknikal. Yang pertama ada grafik harga.
Menggunakan grafik harga saham untuk mengidentifikasi tren dan pola pergerakan harga yang berulang. Yang kedua ada indikator teknis, menggunakan indikator seperti moving average, relative strength index, dan moving average convergence divergence untuk mengidentifikasi tren, momentum, dan potensi titik masuk atau keluar. Volume perdagangan, memperhatikan volume perdagangan saham untuk mengkonfirmasi kekuatan atau kelemahan dari sebuah tren harga. Selanjutnya, nomor 4 ada pola grafik. Identifikasi pola-pola grafik seperti pola kepala dan bahu, pola segitiga, dan double top atau double bottom untuk membantu memprediksi arah pergerakan harga. Selanjutnya nomor 5, dukungan dan resistensi. Identifikasi level dukungan atau support dan resistensi yang signifikan berdasarkan data historis harga saham. Yang keenam, ada analisis candlestick, menggunakan pola candlestick untuk memahami psikologi pasar di balik pergerakan harga saham. Dan yang terakhir adalah berita dan informasi fundamental, memperhatikan berita dan informasi fundamental yang dapat mempengaruhi harga saham, meskipun analisis teknikal lebih berfokus pada data historis. Analisis teknikal membantu trader dan investor dalam membuat keputusan jual atau beli berdasarkan data yang tersedia. Meskipun tidak memberikan prediksi yang pasti tentang pergerakan harga di masa depan, ini adalah alat tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan investasi yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit juga tentang efisiensi pasar. Efisiensi pasar adalah konsep fundamental dalam ekonomi keuangan yang mencerminkan sejauh mana harga-harga aset, termasuk harga saham, mencerminkan semua informasi yang tersedia secara publik. Dalam pasar yang efisien, harga-harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia, sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang konsisten dengan menggunakan informasi yang tersedia di publik. Terdapat 3 tingkat efisiensi pasar yang didefinisikan. Ada efisiensi pasar lemah, ada efisiensi pasar semi kuat, dan efisiensi pasar kuat. Efisiensi pasar lemah menyeratkan bahwa harga-harga aset mencerminkan semua informasi historis yang tersedia. Selanjutnya, efisiensi pasar semi kuat menekankan bahwa harga-harga juga mencerminkan semua informasi publik saat ini. Efisiensi pasar kuat di sisi lain menyatakan bahwa harga-harga aset mencerminkan semua informasi publik dan privat yang tersedia. Konsep efisiensi pasar memiliki implikasi yang luas bagi investor dan pelaku pasar karena berdasarkan asumsi pasar yang efisien, sulit bagi investor untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten dengan menggunakan informasi yang tersedia secara publik. Oleh karena itu, investor seringkali berusaha untuk mencari peluang di pasar yang belum efisien atau menggunakan strategi investasi yang lebih kompleks untuk mengatasi tingkat efisiensi yang tinggi. Baik, cukup sekian presentasi saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya atau salah-salah kata di video kali ini, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.